Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 1 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jaminan Kebangkitannya. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia dikuburkan, dan bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sekalipun ini adalah bulan Desember, bulan merayakan siapan untuk perayaan hari kelahiran-Mu, kami ingin mengingat tentang proses kebangkitan Kristus menjadi jaminan setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ini adalah tanggal 1 Desember, di hari pertama di bulan Desember yang biasanya sudah mulai kesibukan untuk Natal. Namun Natal, apa artinya Natal kalau Kristus kemudian tidak mati dan dibangkitkan? Kelahiran Kristus, kematiannya, kebangkitannya, dan janji kedatangan yang kedua kali adalah satu paket yang tidak boleh hilang bagian-bagian tertentunya. Kristus tidak akan mengalami kematian dan dibangkitkan kalau Kristus tidak lahir datang sebagai manusia. Sehingga kelahiran Kristus, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, janji kedatangan yang kedua, dan kita akan mengalami yang namanya pembangkitan, pengangkatan orang-orang yang telah meninggal untuk bersatu kembali kepada Sang Pencipta, Bapa yang mengasihi dan Allah Tritunggal, yang menjadi Tuhan yang kita percayai, itu akan lengkap seluruhnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan jaminan kebangkitannya? Yang pertama-tama tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi yang sangat penting kusampaikan kepadamu dan telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Inti dari kebangkitannya adalah, tujuannya adalah Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Inti daripada kelahiran Kristus adalah untuk menebus dosa kita. Inti daripada kematian Kristus adalah untuk menebus dosa kita. Inti dari kebangkitan Kristus adalah untuk melunaskan hutang-hutang dosa kita. Dan inti daripada kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan meninggalkan dunia yang penuh dengan dosa ini dan masuk ke dalam bumi dan langit yang baru, sorga yang abadi, ya, di mana seperti kitab Wahyu mengatakan, di sana tidak ada maut, tidak ada dosa, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis. Semuanya Tuhan ubahkan menjadi sebuah keindahan. Itu yang disebut dengan jaminan kebangkitannya. Kalau kita berbicara tentang asuransi, seberapa lengkap asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi yang lain, sangat tergantung seberapa besar juga yang kita berikan, titipkan kepada pihak asuransi. Semakin besar maka fasilitasnya semakin banyak. Jadi asuransi bukanlah pemberian cuma-cuma di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan itu mengasuransikan hidupnya, menjaminkan hidupnya secara lengkap dan sempurna tanpa kita melakukan perjuangan apapun. Kita bisa masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Kristus dengan darahnya kita telah lunas dibayar, dan hutang-hutang dosa kita itu telah diselesaikan melalui penyaliban Kristus, melalui darahnya yang tercurah, melalui tubuhnya yang terkoyak, yang terpecah, yang kita kemudian mengalaminya setiap kali kita menerima perjamuan kudus di setiap rumah ibadah sahabat seperjalanan masing-masing. Itulah jaminan kebangkitannya. Jadi sedemikian besar dan luar biasa jaminan kebangkitan daripada yang sudah Kristus genapi di dalam rancangan rencana keselamatan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka semenjak kejatuhan itulah rencana karya keselamatan itu dirancangkan oleh Allah Bapa, bahwa engkau dari keturunanmu akan terlahir tunas pangkal Isai, Daud, singa dari Yehuda,
yang akan menyelamatkan engkau, mengembalikan engkau kepada posisi yang semula, sesuai dengan gambar dan rupa Allah sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Itulah jaminan kebangkitannya. Dan firman Tuhan berkata, ia telah mati, ia telah dikuburkan, dan ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Dan Yesus sudah menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, dan kepada banyak orang yang lainnya. Ini adalah jaminan kebangkitannya. Namun respon apa yang kita perlu lakukan kalau Yesus sudah memberikan sesuatu yang sempurna? Bahwa kita perlu bangkit, tidak hanya nanti pada saat Kristus datang kedua kali, namun kita harus mengalami kebangkitan demi kebangkitan setiap hari. Yaitu kebangkitan mengalami sebuah pembaharuan hidup yang semakin baik. Seperti dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Engkau harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Setiap hari kita perlu mengalami kebangkitan. Kalau Kristus bangkit satu kali cukup untuk selama-lamanya. Tapi setiap kita harus mengalami kebangkitan. Kebangkitan dari putus asa, kebangkitan dari sikap pesimis, kebangkitan dari rasa malas, kebangkitan untuk bisa mengampuni, kebangkitan supaya menyelesaikan luka-luka kehidupan yang terjadi pada saat sekarang, waktu terdahulu, karena relasi yang saling menyakiti. Mungkin engkau pernah diperalat, mungkin engkau pernah dimanfaatkan, engkau dilukai, engkau dihianati, engkau ditolak, engkau ditinggalkan. Kalau kita tetap di dalam posisi yang seperti demikian, maka kita tidak mengalami kebangkitan. Kita tetap mati di dalam dosa pesimis, dosa putus asa. Dan kalau ada tindakan-tindakan perbuatan dosa kita yang kita sengaja. Sebaliknya, kalau kita yang tadi jelaskan adalah korban, tapi jangan-jangan kita adalah pelaku. Kita yang menyakiti orang, kita yang merugikan orang lain, kita yang menyerang orang lain, kita yang membuat orang lain hidupnya terpuruk, kita yang membuat orang lain hidupnya itu kemudian tercerai-berai. Kita mungkin adalah bagian orang yang merusak rumah tangga orang lain. Maka kita perlu bertobat melalui kematian Kristus dan kebangkitannya. Dan kita mengalami sebuah pembaharuan. Ya Tuhan, bangkitkanlah hidupku. Kalau aku sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, Engkau sudah memberikan jaminan melalui kebangkitanmu. Sebuah kehidupan yang disempurnakan, diselamatkan dari dosa, dan akan dibangkitkan menerima keindahan surga suatu hari kelak nanti. Ya Tuhan, ubah hidupku, agar hidupku tidak masuk ke dalam hidup tetap di dalam manusia lama, tetapi manusia baru yang sudah diperbaharui oleh darah Kristus. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Aku memiliki buah roh, karakter-karakter ilahi. Aku hidup menjadi berkat. Aku hidup menjadi garam dan terang dunia. Aku hidup membawa, katakanlah, keindahan-keindahan yang Tuhan berikan lewat hidup kami, keteladanan yang aku tunjukkan. Jauhkan aku Tuhan daripada kehidupan yang berdosa, sehingga kami melupakan akan jaminan kebangkitannya. Juga harus berdampak kepada kehidupan kami yang dibangkitkan, kehidupan yang dalam kebenaran dan kehidupan yang jauh dari dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.